Shalom, saya atas nama Tabita Isabella Simatupang dengan NIM 24030408087 dari Prodi Teknologi Informasi semester 4 kelas C. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas kedua saya dari mata kuliah kecerdasan buatan dengan materi problem solving by searching uninformed search, di mana membuat materi baru untuk uninformed search ini untuk BFS dan DFS-nya. Nah, sebelum itu kita harus mengingat apa sih itu BFS dan DFS. BFS atau Bird First Search adalah algoritma penelusuran graf atau pohon yang bekerja secara sistematis tingkat demi tingkat. Mulai dari simpul awal dan mengunjungi semua tetangga langsung sebelum masuk ke level berikutnya. BFS ini menggunakan antrian atau queue dengan prinsip FIFO atau first in, first out untuk menemukan jalur terpendek pada graf. Selanjutnya ada DFS. FS atau Depth First Search adalah algoritma penelusuran graf atau pohon yang bekerja uh, dengan prinsip mendalam ke bawah. Algoritma ini memulai pencarian dari simpul akar dan menelusuri satu cabang sedalam mungkin sebelum melakukan backtracking untuk mencari cabang lainnya. Oke, kita masuk ke kodenya, di mana ini ada sel code yang pertama. Bisa kita lihat pada sel code yang pertama ini adalah membuat representasi graf atau adjacency list menggunakan struktur data dictionary di Python. Nah, graf ini tuh menggunakan adjacency list di mana key adalah nama kota atau node dan value adalah daftar kota tetangga yang terhubung langsung. Contohnya nih, Medan itu terhubung ke Pekanbaru dan ke Padang, juga Bengkulu yang terhubung ke Padang dan Bandar Lampung. Selanjutnya yang di bawah, kode ini tuh berfungsi untuk mencetak isi graf, di mana pada kode ini itu melakukan verifikasi isi graf dengan cara mencetak seluruh node beserta tetangganya, di mana ada di sini items. Items ini digunakan untuk mengambil pasangan key dan value, yang dimana outputnya itu akan menunjukkan hubungan antara kota yang sudah sesuai. Jadi kita runkan di sini maka akan dapat output nama-nama kota yang kita buat di map graph-nya tadi. Selanjutnya kita masuk ke sel code yang kedua, yang dimana itu adalah bagian dari BFS atau Bird First Search. Kita bisa lihat di sini ada from collection import DQ. Di sini mengimport DQ dari library collection karena BFS itu menggunakan struktur data queue atau antrian, di mana DQ ini memungkinkan operasi pop live yang lebih efisien dibanding list biasa. Terus ada code def BFS graph start node goal node. Ini adalah fungsi BFS di mana fungsi ini bertujuan untuk mencari jalur dari kota awal ke kota tujuan menggunakan metode BFS tadi, di mana parameternya ada graph, start node yaitu kota awal dan goal node itu adalah kota tujuan. Selanjutnya pada kode berikut ini itu adalah inisialisasi BFS, di mana ada Q. Q ini itu menyimpan pasangan node dan pad, serta ada vsite sama dengan start node. Ini adalah menyimpan node yang sudah dikunjungi agar tidak terjadi loop atau perulangan. Dan vsite order, ini itu menyimpan urutan eksplorasi. Selanjutnya pada code berikut ini itu adalah proses perulangan BFS, di mana selama antrian masih ada, maka node paling depan akan diambil dan BFS bekerja secara melebar atau level by level. Setelah itu, kita akan mengecek apakah node itu adalah tujuannya dengan memasukkan kode if current node sama dengan goal node, return vsite order path.
Nah, fungsi ini itu akan berhenti jika node sekarang itu adalah tujuannya dengan mengembalikan urutan kunjungan dan jalur yang ditemukan. Selanjutnya pada code berikut ini. Ini itu berfungsi untuk menambahkan tetangga ke queue, di mana ini akan mengunjungi semua tetangga node sekarang, dan jika belum dikunjungi, maka akan ditambahkan ke vsite dan membuat jalur baru dan dimasukkan ke queue. Setelah itu, kita masuk ke sel code yang ketiga, yaitu menjalankan BFS. Di sini kita akan menjalankan BFS dengan memasukkan kota start, itu Medan, dan goalnya itu yaitu Jakarta. Setelah dieksekusi itu memanggil BFS pusat order, BFS path-nya, dengan memasukkan rute perjalanan, start, dan goal-nya tadi, maka ditemukan hasil birth first search atau BFS-nya dari Medan ke Jakarta, di mana urutan kunjungannya itu ya ada Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Palembang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Jakarta. Setelah itu ada jalur ditemukan, itu Medan, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, dan juga Jakarta. Karena BFS mencari berdasarkan level, maka jalur yang ditemukan adalah jalur terpendek berdasarkan jumlah langkah. Oke, itu adalah bagian dari BFS-nya tadi. Selanjutnya kita masuk ke sel code yang berikutnya, yaitu bagian dari DFS atau Depth First Search. Kita bisa lihat ada Depth DFS Grab, Start Node, Goal Node. Ini itu adalah fungsi dari DFS-nya yang digunakan untuk mencari jalur dengan metode DFS tadi. Perbedaannya dengan BFS, sorry. DFS ini menggunakan start. Dan DFS ini menelusuri satu cabang sampai dalam sebelum kembali. Kita melihat kode ini adalah inisialisasi DFS, di mana stack ini menyimpan node dan jalurnya, yang mana DFS menggunakan konsep atau prinsip default, last in, first out, mana terakhir dimasukkan maka itu akan pertama keluar. Sebenarnya ada sama seperti BFS tadi, ada while stack, current notepad, stack.pop. Ini tuh adalah proses pengulangan pada DFS, di mana ini akan mengambil node paling atas dari stack, dan BFS itu akan masuk lebih dalam sebelum mencoba ke cabang lainnya. Setelah itu, kita akan mengecek apakah node itu adalah tujuan. Kita masukkan kode berikut ini. If current node sama dengan sambungan goal node, return vsite order path. Dan jika sudah sampai tujuan, maka eksekusi akan berhenti. Sama seperti BFS tadi. Selanjutnya, pada kode berikut ini. Ini itu untuk menambahkan tetangga ke stack, di mana tetangga itu akan dibalik urutannya agar eksplorasi lebih terkontrol dan ditambahkan ke stack, maka DFS akan menyelam ke satu cabang dulu. Setelah itu, kita akan mengeksekusi DFS dengan memanggil fungsi DFS beside order, DFS path, sama dengan DFS rute perjalanan start dan goal. Setelah dirunkan, maka hasil akan ditemukan. Hasil DFS-nya akan ditemukan dari Medan ke Jakarta. Yaitu urutan kunjungannya itu Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Bengkulu, Padang, dan juga Jakarta. Dan jalur ditemukan yaitu Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, dan Jakarta. Berbeda dengan BFS tadi, yang dimana BFS tadi itu tidak ada kota Jambi yang dilalui, sedangkan di FS, kota Jambi itu dilalui. Dan berikut ini adalah contoh BFS, fungsi BFS dan DFS pada contoh minggu lalu. Oke, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.